Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ana Agung Ayu Kaivalia Kirti. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai opioid dalam manajemen nyeri. Nah, sudah kita ketahui bahwa nyeri berdasarkan International Association for Study of Pain menjelaskan nyeri merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan. Karena berkaitan dengan emosional, nyeri tersebut akan bersifat subjektif antara satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya pasien mengalami nyeri yang sama, tetapi karena adanya proses emosional tersebut, nyeri yang dirasakan pasien akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dijelaskan bahwa nyeri merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan. Hal ini biasanya berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan pada tubuh, ancaman kerusakan jaringan seperti misalnya kita tertusuk paku ataupun kena api atau kena benda yang panas. Itu akan terasa nyeri. Selain itu, nyeri ini bisa berhubungan dengan adanya keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan. Misalnya ada kerusakan jaringan seperti pada contoh pada gambar ini adanya appendicitis. Nah, ini akan timbulnya nyeri padahal kita tidak tahu hal tersebut ada kerusakan jaringan atau tidak. Ini dipersepsikan dengan adanya nyeri terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya menjelaskan bagaimana nyeri itu bisa terjadi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme terjadinya nyeri. Nah, nyeri ini biasanya timbul karena ada rangsangan nyeri atau saraf-saraf nyeri yang berupa nociceptor ini yang akan menangkap adanya stimulasi nyeri. Proses yang pertama terjadi yaitu transduksi. Transduksi itu merupakan suatu proses di mana stimulasi nyeri yang berupa mekanik, termal, dan kimiawi ini akan diubah menjadi stimulasi listrik. Nah, selanjutnya ada proses transmisi. Proses transmisi jadi stimulasi dari nyeri tersebut, stimulus listrik tersebut akan ditransmisikan melalui saraf aferen yaitu berupa serabut A delta dan serabut C. Jadi stimulasi listrik ini impuls listrik ini akan ditransmisikan menuju ke radix dorsalis, di mana pada radix dorsalis ini terjadinya modulasi. Modulasi tersebut merupakan suatu proses interaksi antara analgetik endogen dan impuls tadi, di mana ini terjadi proses eksitatorik dan terjadinya proses inhibisi. Nah, jika terjadi inhibisi lebih kuat, maka tidak akan timbul terjadinya nyeri. Nah, sedangkan jika inhibisinya kurang, ini akan menimbulkan nyeri. Selanjutnya, impuls nyeri ini akan menuju ke korteks somatosensorik. Di sini nyeri ini akan dipersepsikan dan dipresentasikan untuk menjadi timbulnya nyeri. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa adanya inhibisi. Jadi untuk pereda nyeri ini ada pereda nyeri secara endogen yang dimiliki oleh tubuh manusia. Jadi pereda nyeri endogen itu merupakan opioid endogen, di mana terdiri dari 3 opioid endogen yaitu endorfin, enkephalin, dan endorfin, di mana mereka akan bereaksi pada reseptor mu, kappa, delta, dan nociceptin reseptor. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa opioid merupakan salah satu pereda nyeri yang sering kita gunakan untuk meredakan nyeri, entah itu bersifat endogen ataupun dari obat yang sering kita berikan kepada pasien. Nah, untuk opioid ini dapat bekerja dari berbagai mekanisme yang terjadi pada mekanisme nyeri, misalnya pada transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Jadi opioid ini bisa bekerja pada keempat proses tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari 4 reseptor opioid tersebut, di mana opioid endogen itu bereaksi. Yang pertama yaitu delta. Jadi reseptor delta ini banyak kita temukan pada otak, yaitu pada bagian pontinuclei, amigdala, olfactory bulbus,
dan deep cortex yang berfungsi sebagai analgesi, antidepresan, dan physical dependence. Yang kedua yaitu reseptor kappa. Reseptor kappa ini berlokasi pada otak dan spinal cord yang biasanya berfungsi sebagai spinal analgesi. Selain itu bisa menyebabkan terjadinya sedasi pada pasien dan bisa menyebabkan miosis. Selain itu bisa menghambat rilis dari HDH. Nah, yang ketiga yaitu reseptor mu. Reseptor mu ini reseptor yang paling banyak terdapat pada tubuh manusia. Jadi reseptor ini biasanya kita temukan pada otak, spinal cord, dan intestinal tract. Ini untuk fungsinya bisa dibagi menjadi berdasarkan tipe-tipe mu-nya, yaitu mu1, di mana mu1 ini bersifat suprarasional analgesia dan physical dependence. Untuk mu2 di mana mu2 ini akan berefek terjadinya respiratory distress, miosis, euphoria, dan menurunkan mortalitas dari GI tract, di mana ini akan menyebabkan konstipasi pada pasien. Selain itu, mu2 ini akan bersifat sebagai physical dependent. Untuk yang terakhir yaitu nesuseptin reseptor. Ini berlokasi pada otak dan hipotalamus. Ini biasanya berefek dapat menyebabkan ansietas, depresi, apetit, dan mengembangkan toleransi pada mu agonis. Setelah kita mengetahui bagaimana mekanisme nyeri itu sendiri dan bagaimana reseptor dari opioid tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai opioid itu sendiri. Jadi opioid itu sendiri merupakan suatu zat yang digunakan sebagai analgesik. Sebelumnya sebenarnya opioid itu bisa diproduksi dari tumbuhan, yaitu tumbuhan opium. Ini yang mengandung 20 alkaloids. Jadi ini zat opioid ini bisa berupa zat yang natural yang bisa diambil dari tumbuhan dan bisa sintetis. Ini yang suatu zat yang memiliki sifat seperti morfin. Nah, bagaimana mekanisme dari opioid tersebut? Di opioid tersebut berikatan dengan protein G pada reseptor opioid, di mana reseptor opioid yang kita ketahui ada reseptor mu, kappa, delta, dan nociceptin reseptor. Jadi reseptor ini yang kita ketahui juga bahwa reseptor opioid tersebut tersebar luas yang ada di sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, dan jaringan lain seperti GI tract dan pada otot. Nah, lokasi pada SSP ini berhubungan dengan afektif dan persepsi, di mana kita ketahui bahwa pada mekanisme terjadinya nyeri pada sistem saraf pusat itu, nyeri tersebut dipersepsikan, termasuk pada korteks talamus, amigdala, korteks limbik, midbrain, dan medulla spinalis. Nah, opioid ini dapat perikatan pada reseptor presinaptik dan postsinaptik, di mana pada presinaptik ini opioid ini memiliki mekanisme untuk menurunkan aktivitas adenilat siklase. Selain itu, opioid pada bagian presinaptik ini bisa menginhibisi kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik, sehingga karena kanal kalsiumnya diinhibisi sehingga pelepasan dari neurotransmitter ini akan menurun, seperti neurotransmitter glutamat, serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan substansi P atau prostaglandin ini akan terhambat untuk menuju ke postsinap yang akan berikatan dengan reseptor. Sedangkan pada bagian reseptor postsinap, opioid ini menyebabkan peningkatan perpindahan keluar dari kalium. Karena perpindahan keluar dari kalium ini sehingga akan menyebabkan penurunan neurotransmisi dan mekanisme dari nyeri ini akan diinhibisi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari opioid itu sendiri. Sudah kita ketahui bahwa opioid itu bisa
bersifat agonis, campuran, dan antagonis. Di mana campuran ini opioid ini bisa bersifat agonis, antagonis. Misalnya dia bersifat agonis terhadap reseptor mu dan antagonis pada reseptor lainnya. Nah, untuk yang agonis bisa dibagi menjadi 3, yaitu natural, semi-sintetik, dan sintetik. Di mana natural ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh dari opioid natural ini seperti morfin, kodein, tebain, pepaperin, dan naskopin. Sedangkan untuk semi-sintetik seperti heroin, hidromorfon, dan oksimorfon. Sedangkan untuk yang sintetik ada peptidin yang sering kita kenal dengan meperidin, tramadol, metadon, dan fentanyl. Sedangkan untuk yang opioid campuran ada beberapa jenis seperti buprenorfin, pentazocin, butorphanol, dan nalbupin. Nah, yang ketiga itu antagonis. Opioid antagonis ini digunakan biasanya untuk mencegah atau memberikan pengobatan untuk efek yang tidak diinginkan dari opioid itu sendiri. Misalnya naloxon. Naloxon ini digunakan untuk obat yang untuk menghilangkan efek di mana biasanya opioid ini akan menyebabkan dipres napas. Jadi naloxon ini diberikan untuk mencegah terjadinya dipres napas pada pasien yang menggunakan opioid. Yang kedua yaitu naltrexon. Naltrexon ini berfungsi untuk menurunkan kecanduan alkohol. Yang ketiga yaitu metilnaltrexon. Kita ketahui bahwa ada beberapa obat opioid yang akan menyebabkan terjadinya konstipasi pada GI tract. Jadi, obat metilnaltrexon ini diberikan untuk mengobati efek dari opioid itu sendiri, yaitu konstipasi. Jadi, diberikan obat ini. Nah, selanjutnya kita sudah ketahui bahwa beberapa macam dari jenis-jenis opioid. Kita akan membahas sedikit tentang farmakodinamik dari opioid itu sendiri dari berbagai organ yang memiliki efek terhadap opioid tersebut. Nah, yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Jadi pada sistem saraf pusat ini opioid ini berefek sebagai analgesia spinal dan supraspinal. Namun pada opioid ini dapat menurunkan CMRO2, cerebral blood flow, dan intracranial pressure. Selain itu, opioid ini akan berefek sebagai sedasi, euforia, dan halusinasi. Selain itu, opioid ini dapat menurunkan ambang kejang, yaitu khususnya pada golongan meperidin, dan dapat menurunkan frekuensi dari EEG. Selain itu, opioid ini dapat memberikan efek toleransi, physical dependence, dan withdrawal symptom. Sedangkan pada organ respirasi, opioid ini langsung berpengaruh pada medula spinalis. Jadi ini akan menurunkan respon ventilasi pada hiperkarbia dan hipoksia. Selain itu, efek dari opioid itu dapat menekan refleks batuk. Jadi ada beberapa obat opioid yang digunakan untuk obat batuk seperti dextromethorphan dan kodein yang sering kita kenal sebagai obat batuk itu sendiri. Selain itu, opioid ini dapat berefek bisa menyebabkan bronkospasme karena mengandung histamin rilis, biasanya seperti morfin. Selain itu, obat opioid seperti meperidin itu memiliki efek sifat antihistamin. Nah, untuk kardiovaskular, opioid ini dapat menurunkan heart rate melalui stimulasi vagal. Selain itu, pada meperidin terdapat atropine-like effect yang meningkatkan heart rate. Jadi, opioid ini selain memberikan efek analgesik, kita ketahui juga akan menyebabkan beberapa efek yang tidak diinginkan. Selain itu, inhibisi dari vasomotor center menumpulkan refleks simpatis, pelepasan histamin, menimbulkan vasodilatasi pada pasien.
Selain itu, pada meperidin juga mempunyai quinidin-like action, di mana dapat menurunkan eksitasi miokardial, namun pada dosis besar menurunkan kontraktilitas dari miokardium. Selanjutnya, dari efek dari gastrointestinal. Pada gastrointestinal, opioid ini berefek menyebabkan mual, muntah karena stimulasi dopamin, CTZ, dan area vestibular. Selain itu, dapat menurunkan peristaltik, sehingga pada saat mengonsumsi opioid tersebut dapat menyebabkan kembung. Selain itu, pada obat opioid seperti morfin dapat menyebabkan spasme pada sphincter Oddi. Selain itu juga pada meperidin dapat menyebabkan relaksasi sphincter renal dan gastrointestinal. Untuk efek dari opioid pada urogenital, khususnya morfin, dapat menyebabkan spasme ureter dan bladder sphincter. Untuk meperidin dapat menyebabkan relaksasi sphincter di daerah renal. Nah, selanjutnya muskuloskeletal. Jadi pada muskuloskeletal, contohnya pada fentanyl dapat menyebabkan chest wall muscle rigidity yang dapat mengganggu ventilasi sehingga pasiennya susah untuk bernapas. Histamine release juga menyebabkan warm and plus sensation pada pasien. Selain itu, pada pasien juga dapat menyebabkan miosis karena stimulasi nucleus Edinger-Wetzpal pada saraf okulomotor dari pasien, sehingga pada pasien yang mengkonsumsi opioid biasanya sering terjadinya miosis pada pasien. Selain itu, pada pasien juga yang mengkonsumsi opioid bisa terjadinya hipotermia karena menurunkan metabolic rate, vasodilatasi, tonus ototnya menurun, dan terganggunya termoregulasi daripada pasien. Selain itu, jika pasien sedang hamil dan mengonsumsi opioid dapat menyebabkan efek dari opioid tersebut dapat menembus sawar plasenta sehingga dapat menimbulkan depresi napas pada neonatus. Selain itu, opioid juga memiliki efek pada endokrin dan imunitas, di mana opioid ini dapat menekan ACTH, LH, dan FSA yang dapat menyebabkan terjadinya infertilitas pada pasien. Selain itu, dengan konsumsinya opioid tersebut dapat menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis pada dari limfosit. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana farmakokinetik dari opioid tersebut. Jadi, absorpsi dari opioid ini tergantung pada rute pemberiannya, entah itu oral, transdermal, subkutan, intravena, intramuskular, dan neuroaksial. Selain itu, absorpsi dari morfin itu memiliki high first fast metabolism. Jadi sangat cepat metabolisme dari morfin tersebut, sedangkan pada kodein dan oksikodon itu rendah. Nah, selanjutnya distribusinya. Distribusi dari opioid itu memiliki lipid soluble-nya tinggi sehingga bersifat early onset, sedangkan untuk yang opioid yang ionized akan memiliki lipid soluble yang rendah, sedangkan untuk fraksi yang non ionized akan memiliki lipid soluble yang lebih tinggi. Nah, untuk metabolisme dan ekskresi dari opioid tersebut, morfin dan turunannya di metabolisme di hati menjadi morfin 3 gluconid dan morfin 6 glucuronid yang lebih poten dan durasinya lebih lama. Sedangkan kodein di metabolisme di hati oleh sitrokrom P45, CYP3AD, dan CYP2D6, sehingga akan berubah menjadi morfin, di mana akan menurunkan antitusif dan meningkatkan efek dari analgesik. Sedangkan untuk meperidin di metabolisme di hati menjadi norpeptidin yang akan menyebabkan kejang.
Untuk ekskresi dari opioid tersebut biasanya terutama melalui ginjal, sehingga pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal perlu memberikan opioid secara hati-hati. Selain itu, hati-hati juga dengan memberikan opioid dalam jangka waktu yang lama, karena akan meningkatkan efek samping dari opioid itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang bagaimana mekanisme dari nyeri dan mekanisme dari pengobatan nyeri. Nah, setelah kita mengetahui tentang bagaimana mekanisme dari nyeri dan bagaimana mekanisme dari obat opioid, selanjutnya saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana manajemen nyeri dengan menggunakan opioid. Nah, sebelum kita melakukan manajemen nyeri, kita harus mengetahui berapa derajat nyeri dari pasien tersebut. Nah, jadi kita harus melakukan penilaian nyeri tersebut. Penilaian nyeri ini dapat dilakukan dengan menggunakan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, jadi anamnesis dapat kita gali bagaimana onset dari nyeri tersebut, bagaimana di mana lokasinya, bagaimana kualitas dari nyeri tersebut, apakah ada penjalaran atau tidak. Nah, dari anamnesis ini akan kita dapatkan kualitas dari nyeri. Kualitas dari nyeri ini dapat diklasifikasikan menjadi nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat, di mana nyeri ringan didefinisikan sebagai nyeri hilang timbul yang timbul terutama saat aktivitas sehari-hari dan hilang saat istirahat ataupun tidur. Sedangkan nyeri sedang ini nyeri terus-menerus, aktivitasnya akan terganggu dan hilang hanya bila pasien tidur. Sedangkan untuk nyeri berat, nyeri ini nyeri yang terus-menerus panjang hari dan tidak dapat hilang saat tidur. Kita sudah dapat kualitas nyeri dari pemeriksaan fisik. Sedangkan untuk kuantitasnya kita dapat nilai dengan instrumen yang ada. Jadi untuk instrumen untuk penilaian nyeri ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu unidimensional dan multidimensional, di mana untuk unidimensional biasanya digunakan untuk mengukur intensitas nyeri akut dan untuk mengetahui evaluasi terapi nyeri yang sudah diberikan. Nah, instrumen dari nyeri untuk yang unidimensional ini yang sering digunakan untuk nyeri akut yaitu visual analog scale dan numeric rating scale, di mana visual analog scale ini sering digunakan pada orang yang tidak bisa mendefinisikan nyeri yang dialaminya sendiri. Misalnya kita bisa melihat dari raut muka dari pasien, misalnya kita bisa mempersepsikan nyeri dari raut muka dari pasien. Sedangkan pada pasien yang memiliki pengetahuan yang lebih dan bisa mengatakan, mendefinisikan nyeri yang dialami, kita bisa menggunakan numeric rating scale itu sendiri. Selain itu ada juga multidimensional dari instrumen, di mana ini digunakan untuk mengukur nyeri kronik. Instrumennya itu ada McGill Pain Questionnaire dan Pain Diary. Jadi kita bisa memanajemen nyeri pasien dengan menggunakan panduan dari WHO, yaitu menggunakan panduan 3-step ladder, di mana jika pasien mengalami nyeri akut, pasien bisa diberikan obat nyeri yang berupa opioid kuat dan memberikan ajupan. Nah, jika pasien nyerinya sudah berkurang, jadi bisa obatnya bisa di tapering off dengan memberikan obat opioid yang lebih lemah dari sebelumnya atau penurunan dosis dan memberikan ajupan. Dan begitu juga seterusnya. Namun jika pasien mengalami nyeri kronik, bisa diberikan obat dari step pertama, yaitu obat non-opioid, dan memberikan ajupan. Jika nyerinya masih tidak tertangani, bisa dilakukan step up, yaitu memberikan obat opioid yang lemah dan memberikan ajupan, dan begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan mengkhusus pada manajemen nyeri akut.
Jadi farmakologi yang diberikan pada manajemen nyeri akut yaitu obat opioid dan ajupan secara parenteral ataupun enteral. Nah, untuk pemberian obat nyeri akut ini disarankan dengan PCA yaitu pasien kontrol analgesia. Jadi pasien bisa mengatur dan memberikan dosisnya di saat pasien mengalami sakit. Namun dokter juga bisa mengatur dosisnya setiap jamnya. Jadi pasien misalnya bisa memencet 3 kali, tapi pasien mengalami nyeri lebih dari 3 kali, sehingga pasien memencetnya lebih dari 3 kali. Jadi dokter bisa mengontrol dari dosisnya tersebut hanya 3 kali untuk pasien tersebut. Nah, jadi jika tidak bisa menggunakan PCA itu, opioid ini dapat diberikan secara kontinu dengan pengawasan akut pain service. Selain itu, manajemen nyeri akut ini juga bisa dengan terapi non farmakologi, yaitu bisa dengan TENS, akupuntur, ataupun krioterapi. Ini untuk manajemen opioid pada postoperasi ini bersifat preemptif analgesia. Nah, untuk cara pemberian opioid pada terapi nyeri ini biasanya dosisnya diindividualisasikan. Jadi nyeri yang dialami pasien itu biasanya sangat subjektif, di mana nyeri yang dialami satu pasien dengan yang lainnya itu sangat subjektif. Jadi ini akan dilakukan dengan eskalasi bertahap. Jadinya kita harus memberikan nyerinya dengan mencocokkan terapinya ini, obatnya ini sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga akan menemukan rescue dosis yang tepat. Jadi selain itu, model pemberian di atas ini dimaksudkan juga supaya kadar obat yang di bawah MEAC itu minimum effective analgesic concentration, dan tidak juga berada jauh di atas MEAC, sehingga dapat dikatakan bahwa PCA ini sangat dipercaya untuk menjaga MEAC yang terbaik untuk pasien. Ini untuk dosis opioid intravena yang bisa diberikan pada pasien. Misalnya pada morfin, untuk kontinu dosisnya diberikan 5-40 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Untuk intermittent dosisnya bisa memberikan 0,3 mg per kilogram berat badan per 3-4 jam. Begitu juga dengan fentanyl, hidromorphon, petidin yang bisa dilihat di tabel. Protokol pemberian opioid secara kontinus itu kita melakukan tapering dan penghentian opioid IV dan diganti dengan menggunakan opioid oral. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu dosisnya yang diberikan harus jelas, terus memperhatikan pada pasien yang memiliki kelainan hepar dan ginjal, dan perhatikan juga reaksi dari obat lain misalnya yang memiliki sifat sedasi. Selain itu, setiap pasien dengan terapi opioid itu pastikan memasang pulse oximetry, karena kita ketahui bahwa efek dari obat opioid tersebut merupakan salah satunya yaitu depres dari napas, sehingga untuk memantau dan cegah terjadinya depres napas tersebut, kita memasang oximetry. Nah, kapan kita bisa mengganti opioid IV ke oral? Jika pasien sudah bisa makan dan nyerinya turun menjadi nyeri sedang. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.